Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallimu ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan melanjutkan penjelasan yang pertama, yaitu ada 4 perkara yang afdol, yang baik, yang utama setelah mengerjakan sholat. Waktu antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Kita akan melanjutkan perkara yang pertama dari 4 perkara yang akan dijelaskan. Kita melanjutkan perkara yang pertama tentang mengenai karakter dan sifat ulama suh yang digambarkan oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idham lan ngungsekaken mokso-mokso mentokaken sapa setan ulama suh zalika ing mengkono sejane ulama suh zalika ing mengkono sejo ilang muraati maring liya maring pengen di tinggal manusia wal mumarati lan korobatu wal munasyafati lan katok-katokan bil kalami ing dalam kalam wal mubahati lan agung-agungan. Jadi orang yang memiliki ilmu nafsi, ulama, ahli ilmu nafsi, ahli ilmu agama akan mengetahui bisikan atau ajakan setan terhadap ulama suh. Ulama suh itu adalah dikategorikan ulama dunia. Jadi ulama itu Imam Ghazali membagi atas 2 bagian, ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama akhirat adalah ulama yang ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan akhirat, baik kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan untuk umat. Kemudian ulama dunia adalah ulama yang ilmunya hanya untuk mendapatkan dunia. Nah, ulama dunia inilah Imam Ghazali menamakan ulama suh. Nah, orangnya atau ulama akhirat atau ulama yang memiliki ilmu nafi atau seorang yang memiliki ilmu nafi mengetahui tipu daya setan terhadap ulama dunia atau ulama suh ini, yang mana setan mengarahkan cita-cita atau tujuan ulama suh, mengarahkan
ke segala amal perbuatannya diarahkan untuk mencari si pantik atau untuk ingin dilihat oleh manusia. Jadi ulama itu tujuan beramal diarahkan oleh setan ke riya, kepada ingin dilihat oleh manusia. Kemudian tujuan ulama ini akan diarahkan oleh setan dari semua amal perbuatannya itu diarahkan kepada keinginan untuk debat. Jadi keilmuannya ini setan mengarahkan ilmunya itu hanya untuk debat kepada yang lain. Jadi ulama ini ulama yang suka hobi debat kepada yang lainnya. Ini diantara kriteria ulama sunnah. Dan debat itu bertujuan yang mengambil hati makhluk, bukan berdebat karena Allah, tapi berdebat karena tujuan kepada manusia, bukan nilai. Kemudian tujuan orang masuk diarahkan oleh setan kepada mempertajam di dalam pembicaraan. Artinya mempertajam dalam ucapan untuk mengalahkan yang lainnya. Dia mempertajam ucapannya, cara penyampaiannya, tujuannya untuk mengalahkan lawan atau mengalahkan saudara-saudaranya dalam perdebatan atau dalam dialog, diskusi dan semacamnya. Kemudian tujuan ulama itu diarahkan oleh setan, dan orang yang mengetahui ilmu naf'ah mengetahui bahwasanya ulama ini diarahkan cita-citanya, tujuannya, keilmuannya diarahkan oleh setan kepada ingin diagungkan, mencari keagungan, mencari bawah, mencari nama di tengah-tengah manusia, mencari agar semua manusia menganggap dirinya agung, orang besar, orang terhormat dan semacamnya. Inilah kriteria kategori atau sifat-sifat watak ulama masuk. Nah, ulama masuk ini adalah makanan atau langganan setan untuk dengan mudah mengarahkan mereka kepada yang bersifat dunia, ingin dilihat manusia, hanya berdebat, hanya mempertajam ucapannya untuk mengalahkan, hanya mencari keagungan, nama dan semacamnya. Kemudian wahadzal fanu utawi iki warna minal ilmi sangat ilmu an-nafi manfaat iku qad jama'nahu teman-teman wis ngumpulaken ingsun ilmu hadzal fan iki warnane ilmu manfaat di kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ilmu macam ilmu yang manfaat ini Imam Ghazali sudah mengumpulkan semua ilmu yang manfaat ini, dikumpulkan di dalam kitab karangannya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Fa'in kunta mawalamun ono siro ibu min ahlihi sangking ahli ilmu nabi, fahasilhu mongko ngasilno siro ilmu nabi, wa amalan ngamalno siro biklan ilmu nabi, summa alimhu mulai mulamo siro, summa alamahu
merono sira suma alim nuli mulang sira ngajar sira merono sira ilmu nabi wa ta'u lan ngajar sira ilahi marid ilmu nabi. Kemudian apabila kita ahli ilmu nabi, termasuk dari golongan orang-orang yang mencari ilmu manfaat, ilmu agama, maka adanya menghasilkan ilmu agama tersebut mencari di dalam kitab Ulumuddin, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya dan mengajak kepada ilmu nabi kepada manusia, kepada yang lain. Kemudian firman Allah Subhanahu alima kang weruh sapa man, kang belajar sapa man, kang meruhi sapa man zalika ilmu ilmu nafi wa amilan ngamalaken sapa man ilmu nafi suma alamahu mulang meruhakan mulang sapa man ilmu nafi wa ja'ala ngajak sapa man ilahi maring bulat ilmu nafi. Kadzalika mongko ta'i mengkono man iku yuta diarani sapa man aziman ing wong kang imalakuti samawati dalam kerajaan biro-biro langit bisa dan Isa kelawan sisi Nabi Isa alaihi Nabi Isa wa assalamu selamatan. Artinya barang siapa yang belajar ilmu yang manfaat, belajar ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat diamalkan, ilmu yang orientasinya arahnya kepada akhirat, kepada ibadah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah, ilmu yang menambah rasa cinta pada Allah, rasa cinta kepada akhirat. Barang siapa yang belajar ilmu yang manfaat seperti tersebut di atas, kemudian mengamalkan, lalu mengajarkannya dan mengajak orang lain kepada ilmu yang manfaat, maka orang tersebut didakwa atau dinamakan orang yang agung. Orang yang mengetahui, orang yang belajar ilmu yang manfaat, belajar ilmu agama, mengamalkannya, mengajarkannya dan mengajak manusia kepada ilmu agama, maka orang tersebut adalah orang yang agung di kerajaan langit dengan disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang yang memiliki ilmu yang manfaat, ulama akhirat yang mengamalkannya, mengajarkan kepada santrinya, kemudian mengajak manusia untuk belajar ilmu manfaat, ilmu agama, maka mereka adalah orang yang diagungkan oleh Allah, orang yang agung, makhluk yang agung di kerajaan langit dengan disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka makhluk penghuni langit mengatakan ketika ulama akhirat meninggal dunia dengan ilmu manfaatnya, dengan ilmu akhiratnya yang diamalkan, diajarkan kepada manusia, maka ketika wafat mereka ulama akhirat adalah termasuk orang yang agung di tengah-tengah para malaikat penghuni langit
dan juga disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu faiza barakta maka nalika selambung sira min dalika sange mengkono belajar ilmu manfaat, maka ketika kita sudah mempelajari, sudah belajar ilmu yang manfaat, boleh ya sebuah dalil semua ilmu yang manfaat setelah kita belajar mengetahui wa farakta lan sambung sira min islahi nafsika di dalam bagusi nafsu nira zahiran di dalam zahiri wa fawran batini. Dan ketika kita selesai membersihkan, memperbaiki nafsu kita zahir maupun batin, zahir jasad kita dan batin adalah hati kita. Setelah kita membersihkan, mensucikan diri kita baik zahir maupun batin, kemudian wafau tenang lan hali turah, hali lebih, hali utama apa syai'un suci-suci min awqatika saking pira-pira waktu nira. Lalu kita belajar ilmu yang lain, kita belajar sesuatu yang lain yang kita anggap utama, yang kita anggap afdal untuk mengisi waktu-waktu kita setelah mempelajari, setelah belajar ilmu nabi, ilmu akhirat. Kemudian ada waktu lebih dalam waktu kita, maka para bahasa mau jadi bahaya apa antas dalila yang takut tunggu siro di ilmu madhabi kelawan belajar ilmu madhab, kelawan belajar ilmu madhab ilfiqi di dalam ilmu fikih. Ditarifah supaya ngurus siro di kelawan madhab ilmu madhab al-furu'a yang biro-biro cabang karena dirota kang longkok bila ibadah di dalam ibadah. Maka ketika kita sudah belajar mendalami dalam waktu antara terbit matahari sampai tergelincir matahari, atau di setiap waktu kita, di setiap kesempatan kita sudah belajar ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi, ilmu akhirat di hari, di siang antara terbit matahari sampai tergelincir matahari, maka boleh kita mencari, mempelajari ilmu yang selain kita setelah belajar ilmu akhirat. Maka tidak mengapa, para bahasa tidak mengapa kita menyibukkan diri kemudian belajar mendalami ilmu madhab. Ilmu madhab di dalam ilmu fikih. Ilmu madhab adalah ilmu pendapat ulama fikih. 4 imam madhab mendalami madhab Imam Maliki, fikih menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad dan Imam Hambali. Maka kita boleh belajar ilmu madhab setelah kita belajar ilmu akhirat atau ilmu nabi fikih. Kenapa kita mengarahkan kita agar supaya juga memperdalam, mempelajari ilmu madhab, dan supaya kita tahu dengan ilmu madhab pendapat ulama fikih, agar supaya tahu cabang-cabang ibadah, cabang-cabang keimanan yang mungkin langka, yang mungkin kita belum mengetahui bahwasanya di madhab selain madhab yang kita ikuti
ada ibadah-ibadah yang belum kita ketahui, maka dengan cara itu kita berarti bertambah amalan ibadah yang kita lakukan di setiap hari kita. Ada ibadah tambahan yang ketika kita mencari belajar ilmu mazhab fikih dari imam-imam atau mazhab-mazhab di luar mazhab yang kita ikuti dari 4 ulama mazhab, maka ketika kita ada ibadah yang belum kita ketahui dalam mazhab imam yang kita ikuti, maka kita akan bertambah amalia yang kita jalankan di setiap hari dalam kehidupan kita. Kemudian wa tariqut tawassuti lan jalane gawe adil bainal khalqi antara makhluk fil husumati dalam biro-biro padu indang kibarihi nalikane nungkepe nalikane majeni nguasani ing makhluk ala sahawati ing atase pira-pira syahwat. Nah, juga kita di dalam ilmu mazhab itu juga kita belajar cara-cara untuk menjadi orang yang mengadili antara makhluk yang bersengketa, makhluk yang bersengketa yang di antara mereka sudah dikuasai oleh syahwat, sudah saling dikuasai oleh nafsu, saling marah dan lain sebagainya, saling ambil berantem. Kemudian kita boleh belajar tentang ilmu bagaimana kita bisa mengadili sebagai penengah di antara orang-orang yang saling bermusuhan di antara sesama orang muslim. Kita sebagai wasit, kita sebagai penengah agar supaya permusuhan yang dialami oleh saudara kita muslim, kita sebagai penengah, maka ilmu untuk memberikan keadilan sebagai penengah antara orang yang bersengketa ini tentunya ada ilmunya. Nah, di dalam ilmu mazhab itu juga disebutkan bagaimana kita bisa mengadili antara dua orang yang bersengketa atau permusuhan yang keduanya sudah dikuasai oleh emosi, oleh syahwat, oleh kemarahan. Padahal mengkau tahu mengkono ilmu nabi, lalu kemudian belajar ilmu mazhab dan belajar ilmu mengadili atau ilmu pertengahan kita, juga ilmu-ilmu yang manfaat yang lainnya. Aidan alimana batal bilogi sausilampu min hadil muhimmati sanging iki perkara kang penting iku min jumlati furudil kifayati setengah sanging jumlahe biro-biro fardu kifayah. Maka ilmu yang demikian itu ilmu yang manfaat, ilmu mazhab, mengetahui pendapat ulama mazhab 4, maka itu ketika sudah kita pelajari dari hal yang penting sebelumnya, yaitu ilmu nafi, ilmu akhirat, maka ilmu mazhab atau ilmu cara mengadili orang yang bersengketa ini adalah dari golongan atau kumpulan yang hukumnya itu fardu kifayah.
Jadi kita belajar ilmu madzhab hukumnya fardu kifayah, dan kita belajar ilmu mahakimi atau ilmu hakim, ilmu hakim kita hukumnya fardu kifayah. Jadi belajar hakim, belajar ilmu menghakimi orang menjadi hakim, atau belajar mempelajari 4 pendapat ulama fikih, ini adalah golongan dari fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Lalu kemudian fa'in da'aka, maka mengajak insiro apa nafsuka nafsu ira ila tarkima maring tinggal barang zakarna kang wis nunturaken insul ilma minal aurati sange pira-pira wirid wal azkari lan pira-pira zikir istisqa lan krana milang-milang abot lidzalika maring mengkono wirid atau zikir. Maka ketika nafsu kita mengajak, ada ajakan nafsu kita untuk meninggalkan wirid, meninggalkan zikir karena merasa berat, karena merasa tidak mampu, karena merasa bosan untuk selalu melakukan zikir dan wirid, nafsu merasa berat, diajaklah kita oleh nafsu kita untuk meninggalkan wirid dan zikir karena nafsu merasa berat, merasa tidak mampu, merasa malas dan sebagainya. Maka ketahuilah bahwa fa'lam mongko sira anna syaitana jane setan al-la'ina kang dilaknat iku qad dasar teman-teman bisikai atau nyamarakan sapa setan dikolbika endaralilo ada ing penyakit, ada fina kang angel tambani, bahwa penyakit kang angel tambani hubul mali demen kodok wajahi lan derajat. Maka ketika nafsu kita mengajak kita untuk meninggalkan zikir dan wirid karena berat, karena keberatan, maka ketahuilah bahwasanya setan yang dilaknat telah membisikkan dalam hati kita, menyamarkan melalui bisikan dalam hati kita, menampakkan, memperlihatkan, membayangkan penyakit yang sulit diobati, yaitu penyakit cinta dunia, cinta harta, dan cinta pangkat atau jabatan. Maka ketika setan membisikkan ke dalam hati kita untuk mencintai harta, mencintai pangkat, derajat, jabatan, maka nafsu akan malas, nafsu akan mengajak diri kita untuk meninggalkan wirid dan zikir. Dan sebaliknya, ketika nafsu istiqomah tetap tidak mengajak untuk meninggalkan wirid dan zikir, tetap mampu dikuasai nafsu untuk selalu melakukan wirid dan zikir, maka setan tidak akan mengarahkan kepada cinta dunia dan cinta jabatan. Fa'iyaka maqawajah sira antal taribau antal taro minta kubuju sira bihi kelawan hubulman, bihi kelawan cinta pondok dan cinta pangkat. Maka janganlah kita terkecoh, janganlah kita tertipu oleh setan kalau dibisikkan dalam hati kita untuk
mengarah kepada cinta dunia dan cinta jabatan, ketika nafsu mengajak kita, nafsu mengajak diri kita untuk meninggalkan zikir dan wirid, maka itu artinya syaitan telah mengalihkan kepada kecintaannya untuk mencintai harta dan mencintai pangkat, derajat dan jabatan. Maka hendaknya kita jangan tertipu oleh bisikan setan ini. Karena apa? Kataku mengkono siro itu tuahikatun nungguyo akan lahu bagi setan. Bayul buka mongko merusak papan apa setan siro. Wa ilkhiru lan minumina sapa setan minum sang siro. Nah, ketika kita mengikuti ajakan bisikan setan melalui hati kita, jika nafsu mengajak kita untuk meninggalkan zikir dan wirid, tidak mau zikir dan wirid, lalu kemudian setan mengalihkan kepada cinta dunia dan cinta derajat pangkat, maka otomatis kita menjadi bahan tertawaan oleh setan. Setan menertawakan kita, setan menghancurkan kita, dan kita selalu dihina oleh setan, dan kita selalu menjadi bahan hinaan. Manusia yang dihina oleh setan ditertawakan dan dihancurkan oleh setan karena meninggalkan diri dan zikir, kemudian diarahkan pandangannya ke cinta dunia dan cinta pangkat. Maka ketika kita tertipu, maka setan mentertawakan kita, setan akan menghancurkan kita, dan setan akan menghina kita. Baik syarakat maqalamun nubasira. Baik jarak maqalamun nubasira jajan sira nafsaka ing nafsu mudatan ing mongso fil awrati dalam biro-biro wiridan wal ibadah dan ibadah. Makanya mongko ana ibadah iku la tastaqbilha orang ngerasa abad sira ing ibadah kasalan karena malas anha sang ibadah. Lakin zaharat tetapi ini nampak tertelok apa robotuka cumeniro kita sedih ini dalam menghasilkan ilmu anafi kang manfaat walam turid lan orang ngarapakan sira di kelawan ilmu belajar ilmu ila wajh Allah Ta'ala kejaba ngarapakan ing dadi Allah Ta'ala wadar akhirati lan ngarapakan di akhirat. Padahal mengkotai mengkono ilmu Nabi, mengkotai mengkono murah ilmu iku abdalu lebih utama min nawafilil ibadati saking biro-biro sunat ibadah. Muhiman apa nih muhiman sejane Mama sohat mengson sak opanya dunia walakin sanu dan tapi kelakuan perbuatan perkara iku di syahadiyati tetap di dalam sayniat. Fa'ilam tasihah mengkalam merusak apa niat bahwa moko utawi perkara moko utawi wong kang urusan niate iku makdanu gharul juhadi, jadi sumbere pembujuke wong kang bodoh.
Masalah akhlak jadi lan gua kepala sete biro-biro telah makane uang lanang atau biro-biro telah makane ulama su. Nah, artinya apabila kita mencoba atau apabila nafsu kita sudah mampu dalam masa yang lama tidak mengajak meninggalkan wirid dan zikir, akan tetapi nafsu sudah mampu kita kendalikan, kita coba dalam masa yang lama tetap wirid, untuk tetap zikir dan tetap melakukan ibadah, dan nafsu tidak merasa berat dalam melakukan ibadah dan zikir. Tetapi nampak setelahnya kecintaan untuk selalu menghasilkan yang bermanfaat. Dan nafsu tidak menginginkan, tidak mengharapkan di dalam menghasilkan ilmu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari kebahagiaan alam akhirat. Maka hal yang demikian itu mencari sesuatu, mencari ilmu yang bermanfaat setelah istiqomah melakukan wirid dan zikir, nafsu tidak merasa keberatan dan juga nampak kecintaan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak mengharapkan kecuali mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Maka hal yang demikian ini adalah lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Selama niatnya itu baik, selama niat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, selama niatnya itu sah. Jadi kita mencari ilmu yang bermanfaat juga didasarkan dengan niat kita. Hendaknya niat kita dalam mencari ilmu agama, hendaknya niat kita yang baik. Niatnya hanya karena Allah, niatnya untuk mendapatkan bekal akhirat, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Ini adalah niat dalam mencari ilmu agama. Akan tetapi apabila semua perbuatan, semua perkara yang manusia melakukan atau mencari ilmu agama atau ibadah-ibadah yang lainnya salah niat, tidak sah niat, maka orang yang melakukan amal perbuatan yang salah niatnya, tidak sah niatnya, adalah termasuk tempat tipu dayanya orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang mencari ilmu dengan niat yang tidak sah adalah termasuk sumbernya tipu daya setan kepada orang-orang yang bodoh, termasuk dikategorikan orang yang bodoh yang selalu menjadi sarana, yang selalu menjadi orang yang selalu ditipu oleh setan. Dan juga orang yang mencari ilmu munafik, mencari ilmu agama dengan niat yang salah, juga termasuk tempat tersesatnya, tergelincirnya kaki-kaki, langkah-langkah orang atau ulama-ulama su.
Jadi ulama su, ulama yang orientasi ilmunya hanya untuk dunia, ini dikategorikan adalah mereka yang dalam mencari ilmu agama itu karena salah niat, maka ulama su berada dalam jalan yang tergelincir kepada tipu daya setan, digelincirkan, dijebak, digelincirkan kakinya ke dalam tipu daya setan. Jadi intinya orang-orang yang menjadi sarana ampuh, langganan ampuh, yang mudah ditipu oleh setan adalah yang pertama orang-orang yang berniat salah ketika mencari ilmu, dan orang-orang yang berniat salah, berniat hanya untuk dunia ketika mencari ilmu. Orang yang berniat salah dalam mencari ilmu, yang pertama orang-orang yang bodoh, dan yang kedua orang-orang pandai, orang-orang ilmu agama, akan tetapi keilmuannya dalam mencari ilmunya diniatkan untuk meraih dunia. Inilah yang saya tambahkan perkara yang pertama, dan kita lanjutkan untuk kelanjutannya al-halat tsaniyah. Perkara yang kedua adalah perkara yang penting untuk mengisi waktu-waktu kita selain mengerjakan sholat. Allah a'lam bishawab. Fatihah. Assalamualaikum